Shalom saudara, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Gerbang Pemulihan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa seperti ini, sekalipun banyak juga di antara kita kehilangan kerabat, saudara, orang-orang yang kita kasihi ya. Tetapi kita akan terus bertahan dan kita harus tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan, untuk kali ini saya akan sharing tentang pemenang dan pandemi. Apakah kita sebagai orang Kristen itu menjadi pemenang dengan melihat situasi dan kondisi? Dengan melihat apakah ini aman-aman saja, dunia sedang aman, semua baik, maka kita menjadi pemenang. Atau sekalipun dunia ini mengalami wabah, mengalami berbagai macam masalah, kita tidak bisa menjadi pemenang. Dan ternyata kita harus menjadi pemenang di dalam segala situasi, termasuk di saat-saat pandemi seperti ini. Memang pasti banyak yang terjadi, tetapi kita harus tetap berjuang dengan perjuangan iman kita sampai mencapai garis akhir. Nah saudara, kali ini saya akan bagikan satu ayatnya dulu dari Wahyu 6, ayatnya yang kedua. Ini berbicara tentang meterai. Pada pembukaan meterai yang pertama ada di Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah satu kondisi yang meterai pertama yang dibuka itu berbicara tentang orang-orang yang berkemenangan. Ini berbicara tentang bukan satu orang, tetapi banyak orang pengikut Kristus yang akhirnya berkemenangan. Mereka menunggangi kuda putih, memegang panah. Panah berbicara tentang senjata peperangan, dan dikaruniakan mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi ini adalah satu gambaran orang-orang yang menang, pemenang. Mereka mempunyai senjata dan mereka memakai mahkota. Nah, realisasi di dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Jadi pemenang yang nanti akan jadi seperti di kitab Wahyu ini itu seperti apa? Nah, apakah kita hanya menang berbicara tentang rohani, atau kita harus menang juga di dalam kehidupan ini? Apakah kita harus menjadi pemenang? Kalau menjadi pemenang, jawabannya itu harus, saudara. Saya akan bacakan ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi menang itu harus melewati pertandingan, dan pertandingan itu harus, saudara, untuk setiap kita yang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa sekedar hidup biasa-biasa saja, tetapi kita harus ikut pertandingan. Hidup yang kekal itu harus direbut, saudara. Memang Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma keselamatan itu. Kita ditebus
dengan darah Yesus dan kita tidak bayar apa-apa. Tetapi itu harus direbut, diperjuangkan. Karena itu bisa hilang. Ya. Nah, ikrar yang sudah kita ikrarkan di depan banyak saksi. Jadi di dunia ini orang mengenal kita sebagai orang Kristen. Banyak orang sudah menjadi saksi kita. Dan orang atau dunia ingin melihat saksi Kristus itu seperti apa. Apakah hidup yang biasa-biasa saja atau hidup yang berkemenangan. Ketika Yesus menebus kita, dia berkata bahwa engkau harus mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia artinya menang atas dunia. Engkau harus berkuasa atas dunia ini. Ada satu kekuatan, otoritas yang Tuhan beri supaya kita memenangkan dunia. Tetapi bentuk mudahnya itu seperti apa? Penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Ya, saudara, coba kita perlahan-lahan kita akan mencoba untuk masuk ke dalam pengertian yang benar. Saya akan bacakan di Matius 24 ayatnya 45 sampai 47. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Puji Tuhan. Nah, penerapan bagaimana kita menjadi pemenang, kita bisa belajar dari ayat ini. Jadi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Mudahnya begini, saudara. Dimanapun atau apapun yang saudara kerjakan saat ini, mungkin saudara sebagai karyawan, mungkin saudara sebagai pengusaha yang baru mulai merintis usaha, atau mungkin saudara menjadi pengusaha sukses, ya. Yang saya akan bagikan adalah kita mulai dengan permulaan. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, belajar untuk menjadi setia dan bijaksana. Ketika kita menjadi Kristen, kita baca Alkitab, kita belajar tentang kebenaran, kita belajar tentang bagaimana kita menjadi bijaksana, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara sebagai karyawan bekerja dengan setia, bertindak dengan bijaksana, maka kalau itu terus-menerus dikerjakan, akan ada satu promosi, saudara. Ya, di ayat ini dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ada satu tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana bosnya, pemilik perusahaan mulai percaya. Dan orang itu diberi kepercayaan memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau bisa saya jabarkan, ini seperti satu posisi bendahara. Jadi dipercaya memberikan gaji, memegang keuangan dari satu perusahaan. Itu satu promosi dari pegawai biasa menjadi naik satu tingkat bendahara. Lah, saudara jangan hanya berhenti di sini. Di dalam
di sisi lain sebagai bendahara, kalau kita masuk ke dalam firman Tuhan, bendahara juga berbicara tentang orang yang dipercaya Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Ketika orang next level dari orang biasa, tekun, bijaksana, bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing, Tuhan akan angkat ke satu level yang lebih tinggi. Dan otomatis soal keuangan finansial itu pasti mengikuti. Ketika orang dipromosi pasti gajinya naik, fasilitasnya naik. Jadi semua tidak seperti yang kemarin. Kita naik ke level yang berikut, menjadi bendaharanya Tuhan. Kalau tadi di perusahaan, bendahara adalah orang yang dipercaya oleh owner, oleh pemilik perusahaan untuk memberikan gaji, mengeluarkan keuangan untuk operasional perusahaan. Ya, nah ini level secara rohaninya, bendaharanya Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan di dalam finansial dan mengerti posisinya. Bukan sekedar menjadi kaya, saudara. Bendaharanya Tuhan itu bukan sekedar kaya, tetapi orang kaya yang mengerti bahwa dia dipercaya Tuhan dengan keuangan untuk bisa berbagi dengan yang lain. Itu bendaharanya Tuhan. Jadi orang-orang kaya yang berpikir bahwa uangnya itu bukan uangnya sendiri, itu milik Tuhan, Tuhan percayakan ke dia dan dia akan bagikan kemana yang Tuhan mau. Ya, nah kita lihat, karena banyak orang sampai di level ini tuh sudah berhenti, saudara. Mereka sudah tidak menyeimbangkan lagi sisi rohaninya. Yang penting mereka sudah setia, bijaksana, masuk promosi, selesai, sudah. Tetapi sisi rohaninya tidak mereka jalankan. Nah, kalau sisi rohaninya mereka jalankan, seharusnya mereka akan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, harusnya bagaimana? Nah, saya kasih satu ayat di Timotius 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, seringkali orang hanya berhenti di sini, saudara. Ikut Tuhan, setia, bijaksana, menjadi kaya, selesai. Mereka berpikir ini hidup sudah menang. Pemenang itu sama dengan kaya. Salah, saudara. Saudara bukan pemenang. Saudara bukan pemenang. Pemenang nanti saya akan tunjukkan finish sebagai pemenang itu seperti apa. Itu belum, saudara, tetapi banyak sekali orang-orang berhenti di sini. Banyak sekali ketika di titik ini pun menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Hai jiwaku, beristirahatlah. Sudah ada banyak hal padamu, maka tidak perlu bekerja lagi. Kekayaannya ditimbun sampai 7 turunan juga tidak habis, dan dia bersantai-santai tidak mengerjakan apa-apa. Apakah kekristenan sebagai pemenang berhenti sampai di situ? Kecuali berhenti sampai di situ kalau saudara meninggal. Sudah sampai di level itu, terus saudara dipanggil pulang sama Tuhan, berarti sudah selesai. Tetapi kalau saudara masih hidup,
itu belum selesai. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, itulah orang kaya. Jadi kalau hanya kaya dan tidak berbuat apa-apa, itu menurut saya di hadapan Tuhan, saudara itu bukan orang kaya. Ya, nah, tetapi banyak orang sudah selesai sampai titik ini dan sudah, ya, mereka tidak mau tidak tahu harus apa lagi. Yang penting saya sudah nyumbang, ya nyumbang, perpuluhan. Saya kadang ada aksi sosial, saya juga nyumbang. Salah, saudara. Kalau saudara menjadi orang kaya, saudara hanya seperti itu tidak kaya di hadapan Tuhan. Mereka harus suka memberi dan berbagi. Sekalipun orang-orang ini selalu ngomong, oh iya, puji Tuhan, Tuhan yang memberi anugerah hidup saya, itu mereka hanya berkata-kata lip service, Tuhan, Tuhan, tapi hatinya itu tidak ada Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut. Itu pilihan ya saudara, pilihan. Tetapi kalau saudara mau belajar untuk menjadi pemenang sejati dan mengalahkan segala situasi dan kondisi, harusnya saudara tidak berhenti di situ. Perpuluhan itu sudah tidak menjadi perpuluhan lagi, tetapi per 100%. Ya. Di zaman Tuhan Yesus, zaman anugerah, sebenarnya perpuluhan itu hanya latihan, saudara. Orang dibiasakan untuk memberikan 1/10 dari hasil, tetapi ketika saudara berkelimpahan, beri yang terbaik. Kadang harus lebih dari 10%, 20%, 30%, 100%. Nah, kalau duit saudara banyak, saudara kasih 100% aja, saudara masih bisa hidup kok. Karena duitnya sudah banyak. Ya, coba kita belajar yang step berikutnya. Ketika orang, kembali ke Matius ya saudara, ketika hamba yang setia itu sudah diangkat oleh tuannya, firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Titik. Artinya yang tadi saya ceritakan, yang tadi saya sampaikan, itu harus memberkati mereka makanan pada waktunya, itu harus terus menerus sampai waktunya Tuhan itu datang. Itu ada waktunya, dan waktunya itu yang ngukur Tuhan, saudara. Ketika Tuhan datang dan melihat saudara dan saya melakukan itu di level promosi, dengan saudara menjadi kaya, saudara berbagi, melakukan kebajikan, dan ketika suatu saat waktu Tuhan tiba dan Tuhan melihat kepada saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah kita. Nah, Tuhan tidak akan cuman berbicara berbahagia, tetapi ada lanjutannya, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini level yang lebih tinggi lagi. Dipercaya lebih lagi menjadi controller, pengawas, penguasa. Kalau kita ingat cerita Yusuf ya saudara, dia pertama diangkat menjadi penguasa di rumah Potifar karena dia bijaksana, dia setia. Maka oleh Potifar diangkat menjadi penguasa untuk semua miliknya, rumahnya. Tetapi dia kalau di
dunia sekuler ya, pekerjaan, dia dijegal. Dia dijatuhkan oleh istri Potifar sehingga dia masuk ke penjara. Orang yang sudah diangkat tiba-tiba mengalami gangguan dan dia difitnah masuk penjara. Apakah selesai nasibnya Yusuf? Tidak. Di penjara pun dia dipercaya untuk membantu, mengawasi, memberi makan orang-orang penjara itu. Nah, pada suatu hari ketika Raja Firaun mendapat mimpi dan semua ahli-ahli, orang-orang bijaksana dipanggil, tidak ada yang bisa mengartikan, dipanggillah Yusuf. Dan singkat cerita, ujungnya Yusuf diangkat lagi menjadi penguasa Mesir. Ini kan berlipat kali ganda daripada menjadi penguasa di rumah Potifar. Ini menjadi pengawas negeri, penguasa. Penguasa itu juga pengawas. Dia harus bertanggung jawab kepada raja. Nah, saudara, kalau saudara terus-menerus tekun, saudara kan dipercaya Tuhan. Kalau saudara bekerja sendiri, saudara akan menjadi owner dari satu perusahaan sesuai yang memang menjadi jatah saudara. Saudara akan menjadi bos. Tadinya kecil-kecil tetapi saudara setia terus. Ketika diberkati Tuhan, saudara lakukan kebajikan. Suka memberi, berbagi, terus lakukan. Di sisi rohani juga saudara terus taat apa yang Tuhan mau, dengar-dengaran, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan angkat terus saudara sampai Tuhan mempercayakan untuk menjadi pengawas segala miliknya loh saudara. Jadi yang benar-benar menjadi jatah saudara itu dipercayakan semua sama Tuhan. Setiap kita itu punya jatah sendiri-sendiri saudara. Tetapi banyak orang tidak bisa mengambil jatahnya sendiri. Kenapa banyak orang susah terus? Dia tidak bisa mengambil jatahnya sendiri karena dia jalannya mungkin salah. Masa lalunya ada yang salah. Nah, tetapi generasi penerus harusnya lebih baik. Ketika hidup lebih baik, dia akan bisa mengambil jatah yang menjadi bagiannya yang dari Tuhan. Tuhan percayakan. Jadi yang tadinya kerja sendiri, kecil-kecilan, lama-lama bisa punya perusahaan, saudara. Kalau memang panggilannya sebagai profesionalis, dia tidak kerja sendiri, dia akan naik level terus pangkatnya. Dari staff bisa menjadi supervisor, manager, naik lagi menjadi GM, lama-lama menjadi direktur, saudara. Nah, direktur itu tingkat tertinggi. Karena si owner, pemilik perusahaan hanya taunya sama direktur ini. Pokoknya dia yang ngawasi, dia berkuasa, tanda tangannya semua itu laku, saudara. Tanpa dia itu perusahaan tidak bisa berjalan. Nah, itu di sisi jasmani. Jadi kalau kita ngomong pemenang di dalam kekristenan, ini harus seimbang dengan kehidupan jasmani kita. Jadi kalau aku sudah memenangkan pertandingan, memenangkan iman yang seperti apa? Kalau buktinya kehidupan saudara itu tetap seperti itu aja, berputar-putar seperti bangsa Israel di tanah keluar dari Mesir di padang gurun, muter terus. Kalau saudara masih berputar seperti itu, pasti ada yang salah. Coba mulai lagi dari awal, menjadi setia dan bijaksana. Mulai lagi, tidak ada kata terlambat. Tetapi kalau saudara sudah ada di level yang kaya, tetapi juga berputar-putar, tidak ada lagi harapan yang lain atau peluang yang lain, kehidupan membosankan, coba cek saudara, pasti ada yang salah. Karena mengiring Yesus, melakukan apa yang Tuhan mau,
itu penuh dengan kesukaan, semangat, saudara. Orang yang ikut Tuhan itu semangat. Selalu ada, setiap hari itu semangat, aku mau ini, aku mau itu. Nah, kalau saudara mau kaya dan bosan ya, hidup kaya juga cuman kayak gini, ada yang salah. Artinya saudara mungkin tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Karena pernah satu kali ya, ketika saya sedang di satu gereja belajar tentang Roh Kudus, ya kita diajar bahwa Roh Kudus itu dinamis. Dia bergerak terus, dia tidak berhenti. Nah, kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, di dalam hidup kita ada Roh Kudus, kita akan dinamis, kita akan terus bergerak, tidak ada bosan. Sekalipun kita saat-saat ini dalam lembah, kita pergumulan seperti Yusuf difitnah oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tetap bersemangat, bergairah karena dia percaya perjalanannya belum berakhir. Nah, saudara, di akhir renungan ini saya akan bacakan pesan dari Paulus untuk Timotius. Ini adalah Paulus adalah rasul yang salah satu rasul yang memenangkan pertandingan dan mengakhiri dengan baik. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dari saat kematianku, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini kemenangan sejati, saudara. Jadi Paulus itu kenyang disiksa, dia mati sebagai martir, saudara. Dia dipenggal, ya, dan hidupnya sepanjang pengiringannya akan Kristus dia sering disiksa. Nah, ini surat kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Jatahnya Paulus adalah memberitakan firman, dan dia tidak pernah berhenti. Dia terus melakukan itu sampai akhir hayatnya. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tetapi Paulus juga bilang bahwa itu mahkota itu bukan hanya buat dia. Dia berkata kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya banyak orang akan diberi mahkota asal bisa menyelesaikan pertandingan hidup kerohanian dengan benar, memelihara iman. Nah, saudara, coba mari kita introspeksi hidup kita masing-masing. Kira-kira saya sampai di mana ya? Kira-kira mana ya yang masih kurang? Mana ya yang masih salah dalam hidup saya? Nah, saudara, ketika kita membaca ada penunggang kuda putih dengan panah dan mahkota, itulah kita. Kalau kita mencapai kemenangan seperti Rasul Paulus, saya percaya kita semua rindu seperti itu, menjadi pemenang yang sejati, dan kita akan ikut berperang nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di akhir zaman. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya himbau, kita introspeksi diri. Saya pun selalu introspeksi, saudara.
pandemi ini memang berat. Banyak orang-orang yang kita kasihi, di antara kita ada yang meninggalkan kita, saudara, kerabat, ya saudara. Tetapi kita sedih, pasti kita sedih. Tetapi satu yang lebih penting, perjuangan kita belum berakhir. Selama kita masih hidup, kita boleh sedih, kita boleh berduka, kita boleh bergumul di dalam masalah ekonomi kita, karena semua terkena dampak. Tidak masalah, tetapi kita harus mempunyai mentalitas pemenang. Kita terus berjalan, karena Tuhan sudah berfirman, kuasai bumi, kuasai dunia dengan kasih. Mau pandemi, mau ada apapun itu, kita harus percaya bahwa kita punya otoritas untuk menjadi pemenang di atas bumi ini. Puji Tuhan, terima kasih saudara sudah setia mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Saya percaya saudara dan saya baik-baik saja ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.